Jejak 98 YouTube channel. Jangan lupa berikan subscribe dan nyalakan notifikasi. Sore hari ini saya bertemu dengan seorang ibu, Desi Mokodompik. Selamat siang Ibu. Siang. Selamat siang. Nah, saya akan bertanya-tanya banyak terkait dengan informasi yang kami dapatkan bahwa ada sekian puluh orang yang mengalami penangkapan, termasuk kemudian salah satu adalah suami ibu yang mungkin tersisa dari jumlah orang yang ditangkap karena sesuatu gitu. Nah, saya ingin bertanya ke ibu, itu berapa orang totalnya dan karena apa mereka ditangkap? Kalau berapa orang totalnya itu banyak sih, tapi yang lain bisa keluar cepat. Cuma Oke, sekitaran lah Bu. sekitaran lebih dari 10 orang. Tidak 20 atau berapa kurang lebih? Kalau yang di khususnya di Bakan sih. Iya, itu. terus dikawalkan. Ada Kalau tempat yang yang dari lain luar, juga? yang dari luar kampung juga ada yang tertangkap tapi cepat keluar. Oh, cepat keluar. Total sekitar mungkin sekitar Ya kurang lebih lebih 20. Oh, lebih dari 20. Oke. Bu, kemudian karena apa mereka kemudian ditangkap? Menambang itu seperti katanya. Oh, jadi karena menambang emas. Iya, menambang emas. Iya, menambang emas karena kan orang bisa aja kerja menambang emas, tapi kemudian kenapa harus ditangkap? Mungkin ada hal-hal yang Ibu tahu tuduhannya. Itu enggak bisa dikerjakan katanya karena peti. Jadi enggak bisa dikerjakan. Jadi masyarakat karena mencari suap nasi yang mereka kerja. Lahan itu lahan milik siapa? Kalau untuk pembangunan orang lahan milik kami. Oh, jadi memang lahan-lahan yang dikerjakan oleh masyarakat itu adalah lahan masyarakat sendiri. Iya. Nah, kemudian yang lain-lainnya yang sudah ditangkap itu kemudian tahu nggak penyebab mereka kemudian dilepaskan? Kalau yang kemarin itu ada sempat masuk, mereka kerja di lahannya sudah lahan perusahaan juga, baru ketangkap, tapi bisa keluar. Jadi walau yang kerja di perusahaan malah bisa keluar, tetapi yang dikerjakan di lahan sendiri tidak keluar. Iya. Nah, kemudian yang dari jumlah sekitar 20-an lebih itu, berapa kira-kira yang masih tersisa? Tinggal suami saya, Oh, tinggal suami bernama Sugito Mama. Sugito Mamonto. Nah, oke. Sekarang sudah berapa lama proses penamahanan, baik yang masyarakat itu berapa lama berproses, dan kemudian Pak Sugito berapa lama dan mulai bulan apa Bu? Tertangkap. Iya, Kalau berapa lamanya itu sudah hampir 8 bulan. 8 bulan ya. Tertangkap itu mulai dari tertangkap sampai penahanan sekarang sudah 8 bulan. Oke, tertangkap sekitar bulan apa itu kira-kira tepatnya pada waktu itu kejadian? Bulan berapa ya? Bulan Februari. Nah, kemudian Dari bulan oke. Jadi dari sekarang itu 8 bulan. Nah, kemudian begini. Ada yang lain-lain berapa bulan? Bisa Ibu jelaskan? kalau iparku 2 itu 6 bulan sudah bebas. Siapa-siapa? Awi Solo sama Wati Mamonto. Fatima Monto. Kemudian Baru suami saya. Yang paling lama itu suami saya. paling lama Yang 8 lain-lain bulan. itu Kalau yang cuma seminggu, seminggu, 2 minggu. Nah, itu langsung ditangkap di lokasi atau ditangkap di rumah? Kalau Suaminya suami, posisi di rumah makan Pak. Di rumah Di posisi di rumah makan. Kemudian yang lain-lain? kalau yang lain-lain Lain-lain di lokasi. di lokasi. Kalau yang Tapi ada juga yang di luar. 2 itu yang iparnya dengan suami dari iparnya juga itu di rumah. Di rumah. Ditangkap di Solo rumah. sama itu. Oh, jadi yang cepat 2 keluar ini di rumah. ditangkap di rumah. Yang kemudian yang Pak Suami saya di suami kota. Pak tempat Sugito makan di rumah makan Bagus itu. Salam. Oke. Apa alasan ketika itu dia ditahan? Masih seperti kasusnya yang
penangkapan kakak iparku 2 itu. Rasanya ketiba sampai Jadi alasannya karena mengolah tambang tanpa izin. tanpa izin. Oke. Nah, kemudian tidak ada proses pemanggilan pada waktu itu, kemudian diproses, kemudian ditahan. Surat panggilannya sudah di dalam baru keluar. Iya, tapi maksudnya ada surat panggilan Tidak, pertama, tidak. kedua. Tidak Tidak ada, pernah ada tidak surat ada. panggilan, Tidak ada. langsung ditangkap. Ya, Oke. Nah, waktu itu ditangkap oleh siapa gitu? Udah, kalau iparku yang tadi itu bisa dia tahu itu siapa-siapa yang tangkap dia waktu di Oh, di di Wabu rumah. Salam. Oh, di Tanjang Kecamatan Bambu Salam. Ya, Oh, dia gitu. tahu siapa-siapa yang tangkap dia. Jadi mereka, saya oh siap. Jadi saya bertemu dengan ibu siapa nih, Bu? Neni Mokodom. Kakak ini, kakak. Apa? Neni? Neni. Oh, Neni Mokodompit. Oke. Dua-dua mengalami satu situasi yang sangat tidak enak. Seperti apa yang Ibu Neni maupun Ibu Desi rasakan ketika Kalau mau bicara situasi Pak dengan kondisi keadaan tidak bisa diungkapkan lagi. Karena saya tahu posisinya Pak, suami saya yang mengurus suaminya sampai hari ini. Posisi adik saya Pak hamil 6 bulan waktu itu. Sudah tiba-tiba kabar suaminya ditangkap di kota, posisi di kota sementara makan. Makanan pun baru dipesan, baru taruh di meja, belum sempat makan, sudah ditangkap. Bapak bisa bayangkan keadaan seperti itu itu. kan bisa tahu dari kepolisian mana? Apakah di Dari Polda? Polres. Dari Polres. Dari Polres, ya. Polres Kota Merak. Batu. Oke, Ibu ketika itu hamil dalam 6 bulan. Posisi 6 bulan. Sekarang sudah Melahirkan, Anak sudah 4 bulan. Oh, anaknya. Oke. sampai Nah, posisi melahirkan Pak suaminya nggak pernah lihat. Oke. Nah, saya ingin begini lagi. Apakah kemudian ada tidak tawaran-tawaran lain, misalnya mungkin untuk supaya itu kira-kira bisa? Yang perusahaan menawarkan kalau Hari dijual, ini bisa tanda tangan kalau untuk dijual. Hari ini juga keluar. Tawaran cuma satu. Siapa yang waktu itu pihak perusahaan yang datang? Pak Basilio. Pak Basilio. ya Basilio. Sebagai apa di perusahaan? Ya kepolisian sih, tapi statusnya di perusahaan nggak tahu kalau apa. Oh, jadi dia polisi juga, Mm-mm. kemudian kerja di perusahaan dan kemudian menawarkan itu. Jadi kalau dijual lahannya, dia tidak ditahan. Iya. Iya. Persyaratannya hanya 2, tanda tangan tidak menambang dan Tidak siap menambang. menjual. Dan siap dijual menjual lahannya. Siap menjual lahan, tapi kan kami nggak mau menjual. Kalau Oh. tidak menambang oke. Oke. Sampai sekarang kita kira-kira dalam penahanan sudah sampai ke proses apa? Apakah sudah masuk ke sidang atau sudah dilimpahkan ke sekarang sudah Sudah sidang, sudah ada masuk sidang. sudah masuk sidang. sidang mulainya kapan? Jadi begini, waktu penahanan dari polisi berapa lama sampai kemudian dilimpahkan ke penjara? Dilimpahkan ke penjara, dia posisinya di rutan itu sudah masuk Di polisi berapa bulan? di polisi 4 bulan. 4 bulan. Nah, kemudian Masuk di rutan sekarang sudah mau jalan 3 bulan. 3 bulan. Jadi Urusannya di sini dia harus membayar apa namanya itu deh, yang 200 juta itu, kemudian tahanannya Dia sudah di sidang. sudah di sidang. sudah sementara Sudah ada menjalani putusan. sidang. Sudah ada putusan. Sudah ada putusan, tapi Nah. kami banding sekarang. Banding kemana? Iya, banding. Kayak pengadilan tinggi. Tapi bagaimana proses tunggu? Saya ingin tanya, kalau 4 bulan di polisi, kemudian baru 3 bulan langsung ada putus. Nah, saya ingin tanya dulu, selama di polisi ada tidak tawaran-tawaran lagi? Hanya itu tawaran Cuma itu dua tadi. versi Makanya itu agak tawaran. Oh, lama jadi pada waktu ditahan ada penawaran itu. Apakah datang ke bapak atau datang ke keluarga? Di Langsung sini? ke bapak. langsung ke bapak sama ke saya juga. Oh, jadi ada hubungi di bapak di kan, di ibu di Dihubungi lagi. rumah juga. Jadi 2 kali. Oke, baik ibu maupun bapak. Nah, saya ingin tanya. Jadi dari 4 bulan kemudian dipindahkan di penjara. Berapa lama di penjara kemudian ikut sidang? Di penjara 2 bulan. 2 Sekitar bulan, 2 baru kemudian sidang. Baru kemudian
kemudian sidang. di rutan itu. Kalau di Polres lagi agak lama karena kenapa lama diproses? Karena selalu kasusnya Bapak tidak mencukupi bukti, tidak mencukupi persyaratan untuk ini. Oke, saya sudah dengar tadi 4 bulan, kemudian dilimpahkan ke rutan. Itu selama berapa lama kemudian dia naik sidang? Kalau di rutan itu 2 bulan baru kemudian sidang. Sidang. Dan kemudian sidang hanya dalam 1 bulan langsung ada putus. Ada putusan. Berapa kali proses pemeriksaan di sidang waktu Saat itu? di sidang berapa kali dia kan telepon mana? Mesti Nana tahu sekitar 4 kali. 4 kali sidang. Oke, waktu itu 4 kali. Ada tidak pemeriksaan saksi-saksi di situ? Saksi-saksinya semua orang perusahaan, Pak. Semua orang perusahaan. Iya, semua orang perusahaan. Tidak ada dari masyarakat Iya, atau iya, saksi tidak yang ada. meringan, tidak ada. Iya, Semua perusahaan. Semua perusahaan. Oke, terima kasih. Ini perjuangan panjang dari Ibu. Apa kira-kira, saya kembali ingin bertanya, apa kira-kira harapan Ibu terkait dengan adanya perasaan mungkin dikriminalisasi atau mungkin dizolimi? Apa yang kira-kira Ibu rasakan dan mau ungkapkan kepada pemerintah Indonesia? Saya khususnya Kalau dan hanya berharap ada keadilan, karena kami cuma ingin mempertahankan hak kami. Kami hanya ingin mempertahankan hak kami. Kenapa kami yang harus ditekan? Harus Apa kemudian juga ini mengganggu pembinaan anak-anak atau kemudian ekonomi keluarga Iya. sampai ini? kalau sudah persoalan anak sih Pak pasti mengganggu Mengganggu. untuk pertumbuhan Anak saya anak-anak saja. kecil. yang pertama dia sakit, dia sakit ginjal. Anaknya perawatan Pak sampai hari Ada ini. berapa? Anakku Anaknya 3, tapi Tiga. anak yang mengalami perawatan itu yang tua. Itu. Posisinya Pak saat itu mendaftar di SMA saja, suaminya sudah di rumah. Jadi yang tahu tentang hal ini, kekurangan dan kelebihan, keluh kesah ke rumah tangganya, aku dan suamiku yang tahu. Saya sebagai kakaknya Pak. Sakitnya sakitnya dengan anak-anaknya, sakit saya juga pasti. Keluh kesah di rumah tangganya dia pasti kita rasakan. Dan itu Pak, selama kurun waktu 2 tahun sejak tambang itu ditutup, ini yang ada sekarang Pak, kurang rumah. Mobil sudah terjual, Semua, jadi semua dalam sudah perjuangan terjual ini dengan banyak perjuangan terjual, kemudian gimana supaya suaminya bisa keluar lagi. ada enggak permintaan dana di luar tadi yang 200 juta itu permintaan apa tuh? Subsidiarnya itu Oh, putusan. subsidiar putusan 200 juta. Tapi di luar itu ada enggak mereka atau polisi oknum tertentu minta uang atau apa? Nggak ada. Oh, tidak ada. Oke, terima kasih. Sekian informasi, keluhan dan dari ibu, kakak beradik yang mengalami susah, tapi inilah perjuangan rakyat di mana ketika mereka harus mengalami situasi kondisi dizolimi oleh aparat hukum, bahkan kemudian perusahaan bisa kemudian menginjak-injak persoalan hukum dan kemudian melanggar tata cara daripada hukum pidana itu sendiri. Ini tentu sangat merisaukan dan ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi itulah kejadiannya. Semoga informasi ini berarti bagi pemerintah, masyarakat dan pemerhati kemanusiaan, mafia hukum, mafia tambang, serta potensi yang lain. Oke, saya Hendy Kindu melaporkan dari Desa Bakar. Salam sehat.